Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Manis Septiani beserta satu rekan saya, Amal Gina Rahima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan adaptasi alat ukur dalam mata kuliah penyusunan skala psikologi. Alat ukur yang akan kami pakai di sini adalah mengenai hardiness pada mahasiswa di Bandung. Nah, oke, mungkin kita jelaskan dulu apa itu hardiness. Nah, teori yang kita pakai itu adalah teori menurut Kobasa pada tahun 1982, di mana hardiness ini merupakan suatu kumpulan karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai daya tahan diri ketika menghadapi berbagai situasi atau keadaan yang penuh tekanan. Di sini hardiness ini memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah kontrol, yaitu merupakan keyakinan individu akan kemampuan dirinya untuk dapat merasakan dan bertindak dalam memberikan pengaruh di berbagai situasi dalam hidupnya. Lalu, aspek yang kedua adalah komitmen, yaitu merupakan kecenderungan untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan atau ditemuinya. Dan yang ketiga adalah tantangan, di mana menggambarkan keyakinan pada individu bahwa berbagai perubahan yang terjadi merupakan hal yang normal, dan perubahan ini dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi individu untuk lebih mengembangkan dirinya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas proses adaptasi yang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada alasan melakukan adaptasi. Maksud dan tujuan dari dilakukannya adaptasi alat ukur psikologi itu untuk menentukan apakah alat ukur yang digunakan dapat mengukur konstruk yang sama dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Penelitian ini ditujukan untuk mengadaptasi satu instrumen ukur, yaitu hardiness, yang dikembangkan oleh Madi dan Kobasa pada tahun 1994. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketangguhan diri mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat menghadapi kecemasan akibat adanya ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, bahkan penelitian ini juga menunjukkan bahwa atribut ini memiliki korelasi positif dengan kualitas hidup. Selanjutnya ada sampel penelitian. Nah, peneliti menggunakan sampel mahasiswa. Mahasiswa sendiri merupakan salah satu kelompok individu dewasa awal yang menurut Arnett dan Santrock termasuk ke kelompok dewasa awal yang berusia 18 hingga 25 tahun. Nah, pada tahap perkembangan ini, seseorang akan mengalami berbagai transisi yang dapat membuat mereka mengalami ketidakstabilan. Transisi yang mereka hadapi ini terkait dengan berbagai fase penting dalam hidup mereka, seperti saat memilih pendidikan tinggi, memilih pekerjaan, atau membuat keputusan-keputusan penting lain dalam hidup mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses adaptasi. Yang pertama itu kita menentukan variabel. Kita di sini mengambil variabel hardiness dengan atau Dispositional Resilience Scale 15 atau DRS 15 yang dikembangkan oleh Madi dan Kobasa. Alat ini pada awalnya memiliki 45 butir yang kemudian selanjutnya berkurang menjadi 30 butir. DRS5 ini mengukur hardiness pada 3 skala, yaitu komitmen, kontrol, dan tantangan. Nah, setelah menentukan variabel, kita melihat fenomenanya. Fenomena yang muncul di lingkungan sekitar mahasiswa itu terkait permasalahan-permasalahan akademik atau keputusan-keputusan penting lain dalam hidup mereka yang dapat mempengaruhi ketahanan diri mahasiswa dalam menjalani kehidupannya. Nah, kemudian setelah kita melihat fenomenanya, dilakukannya translasi alat ukur. Nah, peneliti melakukan translasi alat ukur yang di sini peneliti menggunakan 2 orang ahli bahasa yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan proses translasi tersebut. Nah, setelah dilakukannya translasi, kita membuat sintesis. Nah, sintesis ini didapat melalui gabungan atau memilih salah satu terjemahan item dari 2 ahli bahasa yang didiskusikan oleh peneliti dengan cara mempertimbangkan kalimat yang mudah dipahami dan tidak keluar konteks dari variabel yang dipilih. Kemudian setelah sintesisnya selesai, kita melakukan expert judgment. Nah, di tahap ini kita
mendapat revisi pada satu item di aspek kontrol. Setelah mendapat hasil dari expert judgment, kita membuat blueprint dan sebaran item, kemudian membuat form kuesioner, terus membuat perhitungan hasil pengambilan datanya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perhitungan hasil data. Di sini, kami telah mengumpulkan sejumlah responden dan ditemukan atau kita mendapatkan 103 orang responden yang kami bagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana perempuan di sini lebih mendominasi sebesar 83,5% dan untuk laki-laki 16,5%. Lalu di sini kami melakukan 2 kali perhitungan. Yang pertama, dalam perhitungan pertama kita mengecek atau memperhitungkan kerehabilitasannya. Di sini dapat dilihat hasil uji reliabilitas didapat Crockback alpha sebesar 0,602 dengan jumlah 15 item. Nah, berdasarkan kriteria koefisien reliabilitas menurut Colvoid, nilai 0,602 itu dikatakan sedang. Lalu kita juga menguji validitasnya. Nah, dapat dilihat nilai R hitung dan nilai R tabel untuk N103 dengan distribusi signifikasi uji dua arah. Pengujian dua arah adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya sebesar 5%. Nah, diketahui bahwa R tabel untuk responden 103 adalah DF sama dengan N dikurang 2, atau 103 dikurangi 2, yaitu 101, dengan distribusi signifikasi uji dua arah 5% adalah 0,193. Nah, dapat dilihat terlebih dahulu di sini terdapat item 5 yang tidak valid. Lalu setelah itu kita melakukan perhitungan kedua dan kita melihat reliabilitasnya lagi. Di sini analisis reliabilitas untuk skala akhir terdiri dari 14 item. Jadi kita mengurangi satu item yang tidak valid tadi dan menunjukkan nilai alpha correctback sebesar 0,705 yang dianggap tinggi menurut Guilford. Dan ini berarti semua item berkontribusi secara signifikan terhadap hasil keseluruhan. Lalu di dalam perhitungan kedua ini kita melihat lagi validitasnya. Nah, dari tabel di samping keseluruhan dari item dinyatakan valid karena nilai terendahnya adalah 0,297 dan nilai terendahnya dan nilai tertinggi adalah 0,638. Nah, berarti tidak ada nilai R hitung yang berada di bawah nilai R tabel 0,193. Selanjutnya kita membahas mengenai pembahasan dan kesimpulan. Nah, jadi hardiness dalam penelitian ini adalah karakteristik kepribadian yang menjadi kekuatan dasar untuk menemukan kapasitas dalam menghadapi tekanan. Mahasiswa dengan tingkat hardiness tinggi merasa optimis serta berpikir positif dalam menghadapi setiap tuntutan atau stresor. Menemukan kapasitas dalam situasi-situasi yang menimbulkan stres atau tertekan, dan juga mereka menganggap menghadapi tuntutan tersebut sebagai suatu tantangan. Nah, hasil data responden dengan kriteria mahasiswa berumur 18-25 tahun yang berdomisili di Bandung, berdasarkan dari kriteria tersebut, jumlah responden yang diperoleh ialah sebanyak 103 responden dan data tersebut dianalisis menggunakan SPSS 26. Dari hasil data, disimpulkan bahwa alat ukur hardiness ini cukup mampu untuk mengukur tingkatan dari hambatan dan kapasitas dalam menghadapi tekanan pada mahasiswa. Dilihat dari reliabilitas yang menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,705 yang dianggap tinggi, serta dilihat pula pada nilai validitas item dengan nilai terendahnya adalah 0,297 dan nilai tertingginya adalah 0,638, yang berarti tidak ada nilai R hitung yang di bawah nilai R tabel yang sebesar 0,193. Nah,
Jadi, peneliti menemukan bahwa meskipun mahasiswa mengalami tekanan dalam berkuliah, hal tersebut tidak membatasi mahasiswa dalam membentuk dimensi hardiness dalam dirinya. Jadi, pernyataan tersebut itu sejalan dengan penelitian Amadi pada 2013 yang mengatakan bahwa hardiness merupakan suatu bentuk sikap dan strategi dalam mengendalikan keadaan tertekan menjadi pertumbuhan suatu peluang. Oke, baik itu saja presentasi laporan hasil adaptasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.